kebetulan memang datang tepat waktu sehingga harus menunggu. Jadi kami tentunya mohon maaf terkait masalah ini karena memang kondisinya kegiatan kita ini setelah selesai kegiatan Pak Wali Kota di Hotel ya, terkait acara Parteskop akhir tahun, sehingga acaranya molor gitu. Jadi kami sekali lagi minta maaf atas keterlambatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini perlu kami sampaikan adalah merupakan kegiatan kita di tingkat kota terkait memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya, jadi kegiatan kita memang sebenarnya di penghujung. Jadi kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini sebenarnya acara puncaknya sudah dilaksanakan kemarin di Jakarta oleh Presiden. Kemudian kita hari ini sudah tanggal 20, jadi kita agak terlambat. Namun kami berharap ini tidak mengurangi semangat daripada memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mohon izin Pak Sekda, kami akan melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi yang di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru. Kemudian acaranya dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 di Aula Galis Berataan. Adapun dasar dari penyelenggaraan acara ini, yaitu pertama surat edaran KPK RI nomor 18 tahun 2023 tentang himbauan penyelenggaraan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA tahun 2023. Kemudian dasar yang kedua adalah surat edaran Wali Kota Banjarbaru nomor 1 tahun 2023 tentang himbauan penyelenggaraan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Tujuan daripada kegiatan ini adalah sosialisasi pencegahan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi, menciptakan budaya anti korupsi dalam diri pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan clean government dan good government di lingkungan kerja kita masing-masing. Kemudian kami sampaikan juga peserta sosialisasi hari ini itu terdiri dari legislatif, itu tentunya anggota DPRD Kota Banjarbaru, kemudian dari eksekutif itu asisten, staf ahli, kepala SKPD, termasuk camat dan lurah, kepala bagian. Kemudian pesertanya juga kami sampaikan di samping secara langsung tatap muka, juga kami melalui sistem daring ya. Jadi pakai Zoom, pesertanya itu dari kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik walaupun dengan sistem Zoom. Kemudian narasumbernya itu tadi sudah kami sampaikan, pertama itu dari Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru, kemudian dari Polres Kota Banjarbaru, kemudian dari Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Selatan. Nanti metodenya adalah penyampaian materi oleh masing-masing narasumber, kemudian diskusi tanya jawab. Kemudian pembiayaan kegiatan ini berasal dari kegiatan atau anggaran Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang bisa kami sampaikan sebagai laporan kegiatan hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin nanti mohon izin untuk Pak Sekda membuka acara ini. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami sekali lagi mohon minta maaf kepada Bapak Ibu semua atas kekurangan dari penyelenggaraan kegiatan pada hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama Kapolda Wali Kota Banjarbaru sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi kepada legislatif, eksekutif, dan satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru kepada Bapak Dr. Andes Said Abdullah, MSI dan Muhammad. Silakan. Pak, ini lu pasang untuk yang di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang menghormati anggota DPRD Kota Banjarbaru, menghormati Inspektur Kota Banjarbaru dan jajarannya, menghormati para narasumber dari kepolisian, kejaksaan, dan dari penyuluh anti korupsi, Kalsel, dan menghormati staf ahli wali kota lengkap. Berarti para kepala SKPD lingkup Kota yang baru atau yang mewakili, ya, ada 3 kepala SKPD. Para camat, lurah Kota Banjarbaru atau yang mewakili dan seluruh peserta sosialisasi pencegahan korupsi kepada legislatif, eksekutif, dan satuan pendidikan di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru. Ya, yang saya hormati juga para peserta sosialisasi yang ada di Zoom, ya, dari satuan pendidikan. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa kumpul di sini, ya, meskipun tadi disebutkan ada agak molor sedikit. Berikutnya saya sampaikan mohon maaf dari wali kota, ya. Wali kota tadi mendadak meminta saya untuk ke sini. Harusnya memang ini wali kota, cuman tadi migran beliau lagi naik, Pak. Jadi ada di sini tadi saya memang pulang dari pucat, yang mudah-mudahan sehat ya. Ya, tadi saya sudah coba, alhamdulillah sudah melayang. Yang mudah-mudahan cepat sehat aja, perlu istirahat aja. Ya, jadi acara hari ini insya Allah kita serius dalam anti korupsi ini, ya. Meskipun dengan tidak kehadiran wali kota di tempat ini. Berikutnya saya mengapresiasi inspektur jajarannya yang mengadakan acara pada hari ini. Ya. Emang acara ini tertunda di samping kesibukan masalah tempat. Karena tempat ini kalau kita taruh di tempat-tempat kecil, kita merendahkan anti korupsi. Karena tempat yang paling mulia ada Banjarbaru lah di sini, yang paling terhormat. Kebetulan padat sekali, penuh jadwal, penuh kita, penuh kegiatan, dan juga penuh tempat juga penuh. Akhirnya hari ini pun sudah terlapis dengan Kin Hotel nih, ya, Kin Hotel. Dan juga mengikuti sebenarnya jadwal wali kota. Kita mengikuti jadwal wali kota yang bisa. Hari ini wali kota bisa. Cuman tadi di jam berapa mulai pas hampir selesai dialog tadi mulai naik ke kasih sudah cepat selesai sudah tutup, tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sudah mulai pusing, ya. Jadi itu kenapa ini terlambat. Berikutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang hari ini berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, sejak tahun 2003, ya. Yang belum ada ini lagi Hari Anti Perang Sedunia, benar. Ampihan perang-perang sudah. Ya. Jadi sekarang sudah ditetapkan Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya, sebenarnya kita tidak berkorupsi bukan hanya pada hari anti korupsi, ya, tapi di hari-hari kita setiap hari itu tidak berkorupsi. Jadi jangan salah paham.
Ya, kalau ada hari ibu, kena rame bersalaman lawan orang tua di hari ibu. Soalnya bersalaman. Bukan ada hari ibu, apa yang bersalaman? Jadi kita harapkan kita tidak berkorupsi di hari-hari kita selamanya. Hari ini diadakan acara sosialisasi dalam rangka memperingati hari ini. Karena banyak bentuk ya memperingati hari anti korupsi itu banyak bentuknya. Ya, yang kita pilih bentuk hari ini adalah bentuk sosialisasi. Ya. Harapannya dengan acara ini kita bisa menekan, menurunkan atau mengenolkan korupsi. Karena bisa saja korupsi itu terjadi karena tidak tahu bahwa ancamannya besar. Tidak tahu, dikira biasa-biasa saja kan gitu. Nah khusus untuk kita eksekutif, ini bisa langsung diberhentikan walaupun hanya 1 juta rupiah. Diberhentikan PNS-nya lebih berat hukumannya daripada yang lainnya. Perlu juga mau diketahui tentang hukum ini pada acara hari ini. Yang berikutnya bisa juga terjadi korupsi itu karena tidak tahu bahwa itu korupsi. Karena korupsi ini banyak sekali bentuk korupsinya. Ya, bahkan kiai kadang tidak paham. Dikira orang membantu itu baikan mana piannya. Sekalinya sogok. Mau baik ke pian, terima kasih banyak. Udah banyak umur, lihat badan pian. Kenapa ilmu? Pada orang menyogok. Nah, jadi banyak bentuk daripada korupsi. Karena itu dengan acara pada hari ini kita diingatkan kembali. Diingatkan kembali sehingga kita bisa terhindar dari dampak buruk korupsi ini. Nah, yang berikutnya saya juga menghimbau bahwa korupsi ini terjadi karena niat dan kesempatan. Yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hanya menutup pintu kesempatan. Termasuk yang kita bicarakan pada hari ini. Dengan dibentuk ULP, katalog, dan macam-macam itu dengan beberapa aturan-aturan yang mengikat semuanya itu hanya menutup pintu kesempatan sehingga tambah sulit untuk melakukan korupsi. Termasuk di dalam perencanaan di Bapeda dan BPKAD dengan SCPD dan sebagainya sampai kepada urusan SPG pertanggungjawaban itu semua ada cara-cara pemerintah untuk menutup pintu kesempatan. Tetapi kecil yang tertutup dari pintu itu. Ya, karena yang betul-betul menutup itu adalah ketika yang tertutup pintu niat. Kalau pintu niat tertutup, maka tidak sekalipun kesempatannya ada, dia tidak akan melakukan korupsi. Karena memang dia tidak ada niat untuk korupsi. Sekalipun kesempatannya terbuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, dia tidak akan korupsi. Karena memang niatnya tidak ada. Nah itu hari ini mari kita untuk niat kelola masing-masing saja karena tidak ada. Ya, sekolah-sekolah kita belum mengajarkan ini. Ya, sekolah-sekolah kita hanya mengajarkan tentang syariat, tapi tidak mengajarkan takut. Nah, ini bahayanya. Ya. Jadi hari ini kita masing-masing saja tutup dua-duanya, tutup kesempatan dan tutup juga pintu niat. Ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara pada hari ini bermanfaat sekaligus juga untuk menunjukkan kepada dunia. Ini dunia nih, anti korupsi dunia, bahwa kita peduli dengan ini, kita ikut untuk anti korupsi. Ya. Dan mari kita ikuti acara pada hari ini dengan baik, ya, dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Dan kalau misalnya yang hadir menyampaikan kepada anak buahnya masing-masing, maka tambah besar lagi manfaatnya. Saya juga mohon maaf, ini Inspektur Kepala SKPD memang ada yang berkegiatan dan juga ada tadi katanya kelelahan. Karena nyambung di hari ini juga mohon maaf. Karena memang SPJ lagi habis-habisan nih. Ya. Kita setelah tanggal 22 ini libur panjang ini. Sabtu libur, Minggu libur, Senin libur, Selasa libur. Panjang, karena itu dia harus menyelesaikan apa yang kita kerjakan pada hari ini. Jadi mohon maaf ya. Nah, berikutnya juga supaya tidak terlalu tegang, saya bacakan pantun.
Ajakan pantun tuh, nah. Dia jawab lah. Belum. Pergi ke pasar membeli jas dan dasi untuk menghadiri upacara bendera. Bersinergi berantas korupsi untuk Banjarbaru yang maju, agamis dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan hari ini sebagai acara yang dipenuhi dengan rahmat, ridho, serta barokah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat menghasilkan manfaat serta kebaikan dalam rangka perbaikan dan kemajuan pencegahan korupsi di masa yang akan datang. Ya Allah, Tuhan kami yang maha kuat, karuniakan senantiasa kami kesehatan, keselamatan, serta kemudahan dalam setiap pekerjaan. Jadikan kami aparatur yang disiplin, jujur, dan ikhlas dalam bekerja, sehingga apa yang kami lakukan menjadi ibadah di sisi. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinil batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan dibukanya secara resmi kegiatan sosialisasi serta dibacakannya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada siang hari ini. Sesaat lagi acara akan kita lanjutkan dengan sosialisasi pencegahan korupsi kepada legislatif, eksekutif, dan satuan pendidikan dan lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru yang akan dinarasumberkan langsung oleh Forum Aksi Penyalur Anti Korupsi Kalimantan Selatan dari Polres Kota Banjarbaru serta Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya MC, mohon izin kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya kan. Gimana?
Baik, mohon izin Bapak Ibu, acara pembukaan sudah selesai. Kita langsung ke sesi berikutnya, spesialisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk spesialisasi ini dengan yang saya langsung di moderator ya. Narasumber tadi sudah sampaikan, jadi kami minta untuk ke depan narasumber dari penyuluh anti korupsi, silakan ke depan. Izin bisa ke depan. Selanjutnya narasumber dari Polres juga ke depan. Kemudian narasumber dari Kejaksaan mohon izin untuk bisa ke depan. Ya, Bapak Ibu, mohon hapus dulu lah untuk narasumber kita yang kita akan ya. Terkait narasumber mungkin nanti langsung perkenalannya mau kita dari saya nanti silakan disampaikan sendiri. Jadi kami moderator mungkin tidak sampaikan dari saat dari Bapak Ibu yang kita ini sudah hadir dalam sumber sudah sampaikan yang ini dari penyuluhan korupsi ya, di Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Pak Joko dari Polres, dari Polres, kemudian Pak Sugeng ini dari Kejaksaan. Di detail terkait perkenalan silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan ya, mungkin ini panel saya nanti gantian satu, jadi setelah itu nanti kita lalu ada jawab. Jadi tidak satu penyampaian jawab, setelah jawab kita pada gantian paparannya P3 kita tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja minta kepada narasumber pertama menyampaikan dari Jurnasi Korupsi untuk menyampaikan sesi pertama. Silakan ke Pak Mujib untuk menyampaikan materi. Bebas mau berdiri mau duduk untuk Kalau Pak Sekda tadi pantun, aku pantun juga Bapak Ibu lah. Daun salam di dalam panci. Yang menyampaikan salam dan menjawab salam kita doakan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator, mohon izin para senior ulun dan kawan-kawan semua. Menarik tadi ya yang disampaikan Pak Sekda tadi. Kita sebenarnya tidak ingin korupsi kata beliau tadi. Tapi karena keadaan niat Bapak Ibu, niat dalam menstria korupsi itu cuma satu. Yaitu apa? Niat itu apa? Bukan niat yang di dalam hati Bapak Ibu. Tetapi niat yang dimaksudkan di menstria di tindak pidana korupsi itu adalah menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta korporasi. Itu yang dimaksud dengan niat Bapak Ibu. Bukan nanti kan orang nanti bertanya, ulun ini kan ada niat Bapak Ibu untuk korupsi, kenapa harus ditangkap ya Pak Jaksa, Pak Polisi? Tapi menstrianya niat itu adalah
keinginan kita untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Bapak Ibu, sebagai perkenalan, ngaran ulun, kebetulan kawan-kawan di Kalimantan Selatan kami ada 20 orang. Ulun didapuk oleh kawan-kawan sebagai ketua forum, bukan karena ulun hebat dan ini kada Bapak Ibu, cuman karena begawinya agak sedikit agak senggang lah, agak senggang seperti Ibu Sekwan kita, jadi agak senggang sedikit gitu kan. Oleh karena itu, lalu jadi kawan-kawan, Pak Mujib aja yang jadi ketua forum gitu ya, mohon izin moderator. Sebagai perkenalan, ulun hendak memutar video sedikit Bapak Ibu lah tentang penyuluh anti korupsi itu apa. Silakan diputarkan videonya. Oh, ada kaminya aja Bapak Ibu lah. Ada mic yang kada pakai kabel. Sinari bersama berkorupsi, ayo semua beraksi. Kami anti korupsi, impun hidup dalam bervaksinasi, satu hati untuk berantas korupsi, ayo semua berkoordinasi. Di bawah kebijaksanaan Republik berasaskan Pancasila, berasaskan sila dan nyawa dan sila Jaya. Iya, tepuk tangan untuk penyuluh anti korupsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu, kami jumlahnya di Kalselnya ada 20 orang. Kita masih kurang. Masih kurang orangnya Bapak Ibu lah. Oh, habis nih baterainya. Orangnya masih kurang, kedikitan orang kita. Yang kita suluh 13 kabupaten kota. Dan kita kekurangan orang, oleh karena itu setelah kegiatan ini Pak Inspektur, nanti kalau ada yang hendak jadi penyuluh anti korupsi, kita sama-sama Bapak Ibu. Ikuti diklatnya, ikuti kompetensinya, keluar sertifikatnya, dapat rompinya Bapak Ibu. Rompinya warnanya warna ini, jangan warna oranye Bapak Ibu lah. Bapak Ibu, sebelum ulun hari ini diminta oleh Pak Inspektur tentang whistleblower system, WBS Bapak Ibu. Sebelum ke sana ada pesan dari KPK. Biar KPK Pak Mujib sebelum sosialisasi takunipang dulu, banyakkah atau tahukah atau kada pengertian korupsi itu apa. Nah, oleh karena itu lu berdialog aja. Berapa menit Pak Inspektur? Ulun 10 menit, baik. Bapak Indra. Bapak Indra, apa yang pengen ketahui tentang korupsi Pak? Berdiri Pak, biar bagus di video. Terima kasih Pak. Jadi korupsi itu kalau ini pendapat saya Pak ya, Oke. artinya ada kesempatan sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kesempatan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Seharusnya Pak. Memang ada kesempatan dan niat tadi akhirnya Terjadilah korupsi. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Indra. Bapak Indra mendapatkan cenderamata dari KPK, Pak. Dari KPK nih, Pak. Bukan dari ulun. Silakan diterima, Pak. Tulisannya berani jujur, hebat. Tepuk tangan untuk Pak Indra. Yang kedua, ya, Ibu yang di belakang. Ibu Diah. Ibu Kabak. Berdiri. Apa yang Ibu ketahui tentang korupsi, Bu? Korupsi itu menurut saya tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau kelompoknya, untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dan merugikan masyarakat atau negara.
Wah, mantap jawaban. Ibu dia terpilih jadi penyuluh anti korupsi. Tepuk tangan. Dapat juga langsung jadi penyuluh NW. Dapat juga dari KPK nih ulah. Terima kasih. Tolong diterimakan. Bapak Ibu, ya ini udah bagus deh. Pak Inspektur, jadi aparat di Pemko Banjarmasin ini, ayo minta maaf. Kemarin waktu di Banjarmasin ya. Pemko Banjarbaru ini ternyata sudah banyak paham tentang korupsi. Tapi satu lagi lah kita lah. Satu lagi, ini Bapak Sarjono. Silakan Pak Sarjono. Ya, terima kasih. Berdiri, Pak. Ya, kalau yang kita korupsi adalah mengambil hak yang tidak selayaknya berbentuk barang ataupun tidak berbentuk barang. Ya, korupsi yang tidak selayaknya menjadi milik kita. Itu aja. Terima kasih. Mengambil bukan hak miliknya, Pak ya. Siap. Tepuk tangan untuk Pak Sarjono. Dapat oleh-oleh dari KPK, Pak. Iya. Sukses, Pak ya. Bapak Ibu, tadi ulun bagi-bagi tadi gratifikasi ya Bapak Ibu ya. Tapi adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Bapak Ibu, ada satu hal yang terpenting yang kita lupakan tentang korupsi. Korupsi dari makna sebenarnya adalah apa Bapak Ibu? Pelakunya penyelenggara negara. Oleh karena itu kita yang diberi amanah, diberi kepercayaan, hati-hati. Penyakitnya adalah korupsi. Direktur rumah sakit adakah atau dari kesehatan? Ada. Bapak Ibu, penyakit korupsi itu ada di dua tempat. Pertama di kepala dan yang kedua di hati. Tapi bukan sakit kepala dan sakit hati ya Bapak Ibu ya. Nanti penjelasannya lebih dalam diundang lagi Pak Inspektur. Kita lanjut aja. Bapak Ibu, WBS. Next. Whistleblowing. Jadi Bapak Ibu, pengungkapan tindak pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum atau pengungkapan terjadinya tindak pidana korupsi itu, Bapak Ibu tidak lain dan tidak bukan adalah pasti ada pelapornya. Tidak mungkin. Kalau APH menemukan sendiri, tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti ada pelapornya. Tapi ini salah satu cara untuk pencegahan. Untuk pencegahan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya sadar Japa Sekda tadi. Sebenarnya kita ada niat. Ada niat Bapak Ibu Japa Sekda tadi kan. Kelupaan. Pas ada kesempatan dan sebagainya. Tapi begitu ada whistleblowing, pengungkapan, pelaporan, maka Bapak Ibu terbongkarlah yang namanya tindak pidana korupsi di kantor kita. Next. Bapak Ibu, whistleblowing ini paling banyak, ini berdasarkan statistiknya KPK, 50% pelaporan dari para pekerja kita. Artinya dari kantor kita. Tapi jangan disalahkan. Para pelapor-pelapor ini jangan disalahkan. Dia, Bapak Ibu, adalah niatannya untuk perbaikan. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu nanti suatu saat di kantornya masing-masing membentuk sistem WBS yang nanti akan diintegrasikan dengan KPK, ini bagus Bapak Ibu. Demikian. Nah, selebihnya adalah dari luar, hanya 22% Bapak Ibu. 50%-nya dari kita para pegawai. Next. Bapak Ibu, KPK punya ada WBS, namanya KPK Whistleblower System. Nah, untuk yang di KPK ini, oh ya Bapak Ibu, penyuluh anti korupsi ini kalau dia menyuluh bahannya dari KPK Bapak Ibu, tidak boleh buat sendiri. Jadi langsung dari KPK. Bapak Ibu, KPK WBS-nya milik KPK, ini hanya menerima pelaporan dari kejadian tindak pidana korupsi Bapak Ibu. Nanti dari polisi, dari kejaksaan mungkin yang lebih runut lagi apa itu 7 jenis tindak pidana korupsi itu Bapak Ibu. Intinya adalah tidak perlu takut identitas akan terungkap. Karena KPK akan menjamin identitas. Maka jadilah kita whistleblower bagi KPK. Next. Nah Bapak Ibu, seseorang yang melaporkan KPK adanya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi kita, silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Karena kita mengetahui kalau yang melaporkan adalah internal kita, pasti tahu, oh ini kekurangannya ini, kekurangannya ini, kekurangannya ini. Tapi sekali lagi sebelum ke WBS-nya KPK, nanti kalau misalnya Pemko Banjarbaru mau membuat WBS yang terintegrasi bisa Bapak Ibu. Next. Tadi yang lu sampaikan, rahasia dijamin, pasti dijamin, tidak ada orang lain yang tahu. Karena
KPK hanya fokus kepada kasus yang dilaporkan, bukan kepada siapa yang melaporkan, Bapak Ibu. Next, belum cepat aja. Intinya adalah ini materi yang dilaporkan di dalam WBS-nya KPK, ada peristiwanya, ada tempat dan waktu kejadiannya, ada dugaan pelakunya, ada modusnya, ada dugaan kerugian negara. Jadi kalau tidak ada materi pelaporan seperti ini, KPK akan menolak Bapak Ibu untuk pelaporan Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, KPK begitu ada masuk pelaporan ini, maka KPK akan menanggapi, merespon itu 5 hari kerja Bapak Ibu. Oleh karena itu dia tersistem, Bapak Ibu bisa masuk di sistemnya, WBS itu yang punya KPK, langsung memasukkan di sana, data Ibu insya Allah aman ya, tidak akan terbongkar. Dan secara cepat, 5 hari kerja langsung dilakukan tanggapan dan respon. Next. Nah, kemudian KPK akan membuat laporan bahwa diterima atau tidak dari laporan Bapak Ibu semua. Jadi begitu nanti diteliti oleh KPK, maka laporannya bisa diterima atau tidak Bapak Ibu. Next. Nah, selanjutnya adalah dokumen pelaporan. Dokumen laporan yang digunakan yang tentunya yang berkaitan dengan yang mau dilaporkan Bapak Ibu. Jadi tidak usah ragu, tidak usah sungkan terhadap pelaporan ini. KPK mengistilahkannya dengan 3L, Pak Inspektur. Lihat, lawan, dan laporkan. Bukan lihat lawan ya Bapak Ibu. Lihat lawan, lawannya inspektur siapa aja, baru kita laporkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi lihat, kemudian terjadi tindak pidana korupsi, kita lawan. Lawannya dengan cara apa? Melaporkan ke KPK. Ini melalui WBS-nya KPK. Next. Nah, kemudian proses tindak lanjutnya diberikan waktu juga 5 hari Bapak Ibu. Dan ini harus direspon oleh kita yang melaporkan dalam sistem WBS-nya KPK. Nah, next. Bapak Ibu bagaimana kalau ingin membuat WBS-nya di Pemko Banjarbaru? Sudah ada WBS-nya di sini Pak Inspektur? Sudah ada. Nah, tinggal mengintegrasikan aja lagi. Integrasi antara WBS-nya Pemko Banjarbaru dengan WBS-nya KPK. Intinya adalah, next. Bapak Ibu, kita membuat WBS ini harus ada 5 indikator ini Bapak Ibu. Yang pertama komitmen pimpinan. Soalnya ini sangat erat sekali terhadap komitmen terhadap perlindungan siapa yang melapor Bapak Ibu. Apalagi WBS kita misalnya di unit kerja kita membuat WBS. Kalau yang melaporkan di WBS itu adalah kawan-kawan kita, terbaca oleh kepala SKPD, kemudian kepala SKPD-nya keluar-keluar. Nah, ini kan enggak berkomitmen Bapak Ibu. Jadi kalau ingin membangun WBS di tempat kerja Bapak Ibu, 5 indikator ini harus diperlukan. Ada komitmen pimpinan, kebijakan, budaya organisasi, ada aplikasi tentunya, dan pengembangan berkelanjutan. Next. Bapak Ibu, ini hasil surveinya KPK terhadap WBS yang terintegrasi dalam di sebuah salah satu daerah kita. Lebih banyak yang kurang paham Bapak Ibu terhadap pelaporan WBS ini. Jadi oleh karena itu kalau ingin membangun sebuah WBS, next Bapak Ibu, intinya adalah kita harus mengetahui bagaimana cara melapor, bagaimana apakah ada lemah perlindungan atau tidak. Kalau lemah perlindungan jelas tidak mau orang menjadi whistleblowing tadi Bapak Ibu semuanya. Apalagi tidak punya bukti. Apalagi di internal kantor itu tidak ada budaya. Tidak ada budaya untuk membangun semangat anti korupsi, apalagi untuk membangun tidak ingin melaporkan kawan-kawannya di kantor tersebut. Ada lagi yang tidak peduli, kemudian tidak mengetahui adanya sebuah pelanggaran dan lainnya. Next. Bapak Ibu, nah kalau ingin membuat WBS di kantor kita, di unit kerja, intinya adalah tidak hanya tindak pidana korupsi Bapak Ibu, semua pelanggaran peraturan perundang-undangan ini bisa kita masukkan di dalam pelaporan WBS. Ini misalnya nih Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, SD, SMP, melaporkan ternyata banyak guru yang selingkuh, banyak guru yang tidak masuk kerja, misalnya itu bisa dimasukkan di dalam program
WBS ini. Tapi Bapak Ibu tentunya ruang WBS ini ruang untuk melapor juga untuk memberikan sanksi Bapak Ibu. Jadi sebelum terjadinya atau sebelum tindak pidana korupsi atau masuk pelaporannya ke APH, Bapak Ibu semua bisa sudah mencegah, oh ternyata ada pelaporan dari kawan kita telah terjadi ini, kekurangannya di sini, cepat perbaiki Bapak Ibu. Karena kalau sudah pelaporannya masuk ke kawan-kawan APH, ini tidak bisa lagi Bapak Ibu untuk diselesaikan. Nah oleh karena itu penyelesaian secara administrasi ini hanya bisa kita laksanakan pada saat WBS ini masuk ke dalam sistem kita Bapak Ibu. Next. Nah yang kedua adalah memperbaiki sistem birokrasi Bapak Ibu. Tentunya kita mengetahui bersama pelayanan kita banyak di kantor-kantor. Begitu ada yang masuk memberikan saran masukan ini dalam rangka untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kepercayaan kita Bapak Ibu. Next. Nah ini yang sangat terpenting Bapak Ibu. Kerahasiaan. Kalau kita ingin membangun WBS di kantor kita, kerahasiaan ini perlu dijaga. Oleh karena itu perlu komitmen yang punya WBS. Kalau yang punya WBS nggak berkomitmen, kemudian diadu-adukan siapa yang melapor Bapak Ibu, percuma saja kita membuat sistem WBS. Akhirnya apa Bapak Ibu, kawan-kawan kantor kita yang memiliki semangat anti korupsi, untuk melaporkan dia tidak bisa di kantor, akhirnya dia melaporkan ke tempat yang lain Bapak Ibu, ke tempat LSM, ke tempat yang mana, yang akhirnya merugikan kita di dalam bekerja di dalam pemerintahan daerah ini Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk mempermudah dalam pengaduan dan pemberian layanan di dalam WBS ini perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens lagi Pak Inspektur. Kalau memang semua SKPD mau membentuk WBS ini. Next. Nah, untuk fokus pada substansinya, WBS ini adalah penanganan difokuskan pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak diarahkan pada kepentingan untuk mencari identitas pelapor. Mohon izin Pak Inspektur, ulun dulu pegawai di Irbansus di Barito Kuala. Begitu ada pelaporan, kita lakukan riksus. Kawan-kawan nanya kan, siapa yang melaporkan? Ini kan nggak pas Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada nanti pelaporan masuk ke Irbansus melakukan riksus, tidak menanyakan siapa yang melapor Bapak Ibu di dalam WBS kita. Tapi kenapa peristiwa itu terjadi Bapak Ibu semuanya. Dan sanksi apa yang akan diberikan itu intinya. Tapi kan kita ini kan kada kan mencari-cari aja. Siapa yang melaporkan? Siapa yang melaporkan? Lalu kayak itu kan begitu ketahuannya orang yang melaporkan, lalu diadukanlah ke pimpinan, diadukan ke sekda, diadukan ke wali kota. Ini kan kada asik Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi, kalau memang kita ingin membangun WBS yang benar, sebelum kita terintegrasikan dengan WBS-nya KPK, kita harus bisa menanamkan semangat bahwa tidak perlu mencari identitas pelapor Bapak Ibu. Next. Nah ini yang penting. Perlindungan. Orang yang melaporkan, kita harusnya berbangga ya. Berbaik sangka Bapak Ibu. Kepada orang yang mau melaporkan. Di dalam 7 jenis tindak pidana korupsi itu Bapak Ibu, ada 3 jenis tindak pidana korupsi yang main seorang. Yang pertama adalah pemerasan, yang kedua gratifikasi, yang ketiga suap menyuap. Cuma 3 ini yang mansur Bapak Ibu, yang main seorang. Selebihnya itu pasti ada keterlibatan orang lain. Mau dia apa? Penyalahgunaan wewenang, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, mau apa lagi Bapak Ibu? Mau dia konflik kepentingan dalam pengadaan, itu pasti bermain dengan orang lain Bapak Ibu. Nah oleh karena itu, kalau yang berhadapan dengan jenis tindak pidana korupsi yang 3, kita ngalih. Ada salah satu kawan kita melakukan pemerasan, meminta selalu gratifikasi, melakukan suap menyuap, ini ngalih mampinya Bapak Ibu. Tetapi kalau yang lainnya, ini kawan kita cegah. Caranya apa? Kita laporkan di dalam WBS yang kita miliki. Supaya apa? Supaya jangan sampai berlanjut kasusnya Bapak Ibu. Tapi ini kan nggak ada. Biarkan gini. Tetahannya sudah habis. Kasihan kan Bapak Ibu. Sedih sebenarnya kalau kita di dalam daerah kita ada terjadi tindak pidana korupsi Bapak Ibu. Next. Nah intinya adalah penanganan pengaduan ini, pejabat yang terlibat
harus bertindak profesional bebas dari pengaruh pihak manapun Bapak Ibu, itu intinya. Rekomendasi untuk kegiatan WBS. Next. Nah, Bapak Ibu, perlu kita melakukan penyempurnaan terhadap aturan penanganan pengaduan. Dan yang terpenting adalah perlindungan terhadap kerahasiaan dan karir, serta fisik ancaman pidana perdata bagi yang melaporkan. Termasuk harusnya kita berikan penghargaan Bapak Ibu. Jadi di KPK itu Bapak Ibu ada penghargaan WBS ada diberikan pada saat Hakordia kemarin. Ulun alhamdulillah berhadir di sana. Ada penghargaan kepada insan UPG, artinya kepala SKPD yang melaporkan gratifikasi yang dia terima, dia laporkan ke KPK Bapak Ibu. Itu mendapatkan penghargaan. Begitu juga kawan-kawan inspektorat yang menjadi adminnya UPG Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu rekomendasi yang pertama untuk bisa melakukan yang namanya WBS di tempat kita, ini adalah wajib kita melindungi, menjaga kerahasiaan, karirnya kayak apa, fisiknya kayak apa, ancaman, supaya melaporkan kada takutan. Kemudian perlu adanya pemahaman pegawai atas tindak pidana korupsi. Nah, ini nanti kawan-kawan dari APH Bapak Ibu yang bisa melakukannya. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan fitur aplikasi WBS yang sudah ada, Pak Inspektur, kemudian diintegrasikan ke KPK, Pak Inspektur. Nanti kalau Pak Inspektur mau mengintegrasikan WBS Pemko-nya Banjarbaru ini ke WBS-nya KPK, maka yang masuk akan masuk juga ke KPK. Tapi KPK itu dia ada standar nilai Bapak Ibu. Jadi penanganan tindak pidana korupsi itu ada jumlah yang diatur di dalam undang-undang. Dia hitungannya adalah minimal 1 miliar Bapak Ibu untuk tindak pidana korupsi yang 1 sampai 6. Nah, kecuali yang gratifikasi, kata Pak Sekda tadi, itu tidak ada batasnya. Jadi 100 rupiah pun bisa masuk gratifikasi Bapak Ibu. Jadi perlu kita hati-hati. Nanti kalau materi gratifikasi tersendiri, undang lagi ulun Pak Inspektur bisa aja. Next Bapak Ibu. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Ini foto ulun waktu Hakordia bersama Ibu Direktur ACLC KPK RI. Jadi ulun terima kasih pada Inspektur yang bisa mengundang kami. Salam kenal dari kami, dari API Kalsel. Dan berharap yang 3 orang yang menjawab pertanyaan tadi bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Nanti kita akan sama-sama untuk belajar POT-nya. Semoga apa Bapak Ibu? Di Kota Banjarbaru ini biar ada penyuluh anti korupsinya dari ASN yang aktif Bapak Ibu. Kita kekurangan orang, sekali lagi 20 orang itu kurang, apalagi banyak kawan-kawan kita itu bekerja dosen. Ada APIP, ada juga kawan-kawan APIP. Nah, tapi kalau misalnya yang di luar APIP seperti ulun yang di luar APIP ini sangat kita harapkan Bapak Ibu. Misalnya kawan-kawan di Setwan, misalnya Ibu Sekwan bisa aja Bu nanti kalau misalnya ini apa mau dilaksanakan penyuluhan. Demikian, terima kasih yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf, ulun akhiri dengan pantun. Minum teh kopi di siang hari, terasa nikmat bersama roti. Pemko Banjarbaru mari beraksi, satu suara anti korupsi. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jif dan sudah menyampaikan paparannya WBS. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini bisa paling tidak sudah ada gambaran apa itu WBS. Walaupun sebenarnya Kota Banjarbaru ini sudah punya perwalian WBS. Dan juga kasih kita mengimplementasikan yang baik. Baik, kita hapuskan lagi. Bapak Ibu yang hormati, kita lanjutkan saja untuk pemaparan berikutnya. Kami mintakan ke Pak Tuhan satu kegiatan untuk bisa melakukan materinya pada tinggal menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Inspektur, yang hari ini selaku moderator juga Bapak, untuk Pak Mujib dari API Kalsel. Luar biasa Pak,
Jumlahnya Pak, pembukanya luar biasa. Untuk Pak Joko dari Panitia Tipikor sejajaran, serta para hadirin yang hadir di aula Kalbi Sabarataan yang kita banggakan. Dan juga di sini hadir dari legislatif, mungkin dari Bapak DPRD, ada Ibu Sekwan juga, mungkin sejajaran, Bapak Asisten, Kepala Dinas, yang mewakili seluruh camat, lurah, dan tidak lupa kami menyapa dari yang ikut secara Zoom meeting, dari tenaga pendidik, ini kepala sekolah, mudah-mudahan tetap semangat dan antusias meskipun sudah menjelang sore, Pak Inspektur. Nah, mungkin kami langsung ke materinya, tolong slide-nya. Nah, sebelumnya mungkin bisa kami sampaikan di aula ini bahwa sebelumnya kami juga difasilitasi oleh Pemko Banjarbaru dalam hal ini Inspektorat. Pak Inspektur, terima kasih. Jadi sebelumnya hari Kamis minggu kemarin kita sudah difasilitasi beserta dengan audiens seluruh camat dan lurah. Dan waktu itu kami dengan tim dalam rangka sama juga hari anti korupsi itu tingkat penjagaan juga, alhamdulillah lancar Pak. Kami terima kasih. Mudah-mudahan sinergitas itu bisa berjalan untuk tahun-tahun berikutnya. Langsung aja. Selanjutnya ya, Pak. Oke. Nah, untuk kali ini kami dari mohon izin sebelumnya perkenalkan bahwa saya Sugeng Wibowo, Kasivisus Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Jadi temani oleh rekan saya yang pakai baju hitam, yang paling kasar. Untuk Mas Febri, Mas Febri. Oke. Nah, untuk kali ini mohon izin saya akan membawa tema kenali hukum, jauhkan hukuman. Oke. Nah, untuk korupsi tadi sudah dijelaskan Pak Mujib, mungkin gambarannya seperti tadi, dan kita semua sepakat bahwa korupsi itu tidak ada alasan pembenar, itu kita sepakat di situ. Bahwa korupsi itu menyengsarakan rakyat, harus diberantas akar-akarnya, kita sudah semua sepakat. Selanjutnya, nah untuk pengadilan korupsi dari 2001 sampai 2023 ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan mengenai aturannya, tetap mengacu pada Undang-Undang 399 dirubah juga dengan 20/2001. Yang mana kita bisa baca di depan bahwa dari pengadilan korupsi sendiri, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau penerimaan negara. Yang kedua, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kepentingan yang merugikan keuangan negara atau bidang negara. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Selanjutnya, nah ini yang sering kita tangani dari kejaksaan, polisian maupun KPK. Untuk ada 3 pasal ini. Untuk pasal 2-nya itu setiap orang dengan tujuan menguntungkan sendiri, orang lain atau korporasi. Ini umum ini, jadi bisa bukan cuma penyelenggara negara, tapi dari swasta juga bisa, dari korporasi atau perusahaan juga bisa, termasuk yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung ada kasus Jiwasraya. Sekarang juga lagi penyidik bea cukai terkait ekspor impor dari biji emas. Terus pasal 3 menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana. Nah, ini tentunya melekat kepada penyelenggara negara, seperti Pak Mujib tadi sampaikan. Nah, poinnya pasal 2 dan pasal 3 itu harus ada unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kalau untuk nanti mengungli, mungkin nanti dari Pak Kadit Tipikor, mungkin nanti selanjutnya untuk bentuk-bentuk korupsi. Ini yang sering kita temui
Bisa kita baca di depan. Yang pertama penyalahgunaan wewenang, ada benturan kepentingan, pembayaran fiktif, persenggolan atau kolusi, biaya perjalanan dinas fiktif, suap uang pelicin, pungutan tidak resmi, penyalahgunaan fasilitas sekretaris kantor, imbalan tidak resmi, bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur, menerima komisi dari jual beli yang tidak setor kas negara, penyalahgunaan anggaran, menerima hadiah sumbangan hibah berkaitan dengan tugas dan jabatan, markup harga beli, merubah dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi informasi, kualitas spekulasi, mengurangi volume, dan yang 17 pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi. Ini rangkuman aja dari beberapa yang sering terjadi seperti ini. Bisa kita cermati selanjutnya. Nah, ini yang tadi disinggung dari Pak Sekda tadi, ada niat, ada penyimpangan, ada kelemahan sistem, ada kesempatan, lalu muncullah korupsi. Sebenarnya dengan tema tadi kita kenali hukum, jauhkan hukuman itu, dalam kita melakukan tindakan, melaksanakan tupoksi kita sebagai penyelenggara negara, sebenarnya semua sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga sebenarnya tidak ada yang bahasanya bahwa boleh kok, bisa kita bijaksanai kok. Enggak. Sebenarnya aturan itu sudah ada. Cuma kadang itu tadi pembenar kita sendiri. Kita menganggap sebagai pembenar, kita boleh menyimpang. Seperti itu yang terjadi. Next. Ini sama yang tadi, lanjut. Undang-undang Tipikornya. Nah, untuk ancaman sendiri, kalau untuk pasal 2, itu 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan ada denda dan juga uang pengganti. Untuk pasal 3-nya, seumur hidup, paling singkat 1 tahun, denda paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 50 juta, paling banyak 1 miliar, serta membayar kerugian negara sebesar kerugian negara yang ditimbulkan. Jadi demikian limitatif dibatasi hukuman, sehingga supaya kita sangat berhati-hati untuk dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya. Nah, selain daripada hukuman badan, uang, itu juga ada pidana tambahan. Nanti yang kita lakukan, jadi ketika seorang melakukan tindak pidana, sudah dijatuhi pidana badan, tidak serta-merta berhenti. Jadi sekarang mungkin juga ramai Bapak Ibu mendengar juga bahwa kita ada untuk TPPU, untuk pencucian uangnya. Sehingga apa yang menjadi harta milik dari terdakwa itu bisa kita lakukan penyitaan untuk menutupi kerugian negara. Lanjut. Ini sambungannya. Jadi ada klausal 1 bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ini bahasa dari Undang-Undang Tipikor. Dan ketika dia tidak sanggup atau tidak mempunyai harta benda, maka diganti pidana nanti yang sudah ditentukan. Makanya kita mungkin kalau di sini ada dari rekan-rekan Dukcapil, dari BPN nggak ada ya. Jadi kita setiap kali itu selalu minta bantuan untuk melakukan aset tracing, mengenai harta benda seorang terdakwa atau terpidana tindak pidana korupsi. Selanjutnya. Ini sudah, lanjut. Nah, ini katanya penting. Kenapa sih harus kita cegah? Kalau tadi di Pak Mujib KPK tadi membentuk sebuah wadah atau cara untuk langsung melaporkan. Tapi kita mencoba untuk pencegahan itu kita utamakan. Jadi untuk proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Tentunya kita harus ada pengawasan yang ada landasan hukumnya yang pasti. Sehingga di sini pengawasan ada 2, yaitu pengawasan formal, yaitu dari BPKP atau mungkin BPK yang rutin dilaksanakan di pemerintahan. Ada juga dari APIP, dari Pak Inspektur dan jajaran untuk audit internal. Terus ada pengawasan informal juga. Nah, informasi informal itu social control. Nah, itu tentunya itu harus diwadai juga oleh APIP supaya tidak ada tumbang tindih ketika pengawasan lebih efektif dan efisien. Next. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa
untuk pemberantasan tipikor itu dapat dilakukan melalui strategi ini. Di sini kita lihat yang warna merah di pasca atau represif. Di sini didudukan dia paling bawah, paling akhir, dengan harapan bahwa penindakan yang dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, maupun KPK itulah akhir, upaya terakhir gitu. Yang kita utamakan adalah preventif, sosialisasi yang seperti sekarang kita laksanakan, ada monitoring dan perbaikan selama kegiatan. Baru kalau sudah nggak bisa lagi, barulah penindakan. Yang kita tempatkan penindakan itu di paling akhir. Selanjutnya. Nah, ini perlunya kita pencegahan korupsi. Jadi dalam penanganan tindak pidana korupsi, kita melakukan dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan itu Bapak Ibu maupun eksekusi, itu juga memerlukan kos atau biaya yang sangat besar. Kita juga beracara di sidangnya juga di Palnam, Banjarmasin. Sehingga kita, apakah cost benefitnya antara kerugian negara dengan biaya yang negara keluarkan itu apakah balance apa enggak? Atau jangan sampai biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk penanganan sebuah tindak pidana korupsi itu lebih mahal. Nah, itu tentunya yang kita hindari. Sehingga perlu korupsi itu dicegah. Karena yang pertama, seperti kita lihat, jika korupsi mengakibatkan kerugian keuangan yang besar, pengembalian atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil. Kasus korupsi merusak reputasi baik institusi maupun individu. Proses litigasi menyita waktu maupun tersangka. Semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap, semakin memberi peluang pelaku korupsi untuk menutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain. Nah, untuk yang nomor titik 3 itu, kasus korupsi merusak reputasi baik institusi maupun individu, tentunya Pak Inspektur juga sependapat bahwa ketika sebuah pemerintah daerah itu banyak kasus korupsi yang ditangani, mungkin dari satu sisi penegak hukum itu dikatakan berprestasi, tapi satu sisi lainnya berarti proses pencegahan di dalam internal kita tidak berhasil. Sementara parameter dari penilaian itu beberapa hari yang lalu kita bisa lihat di headline media cetak bahwa di situ tulis besar sama teman-teman media bahwa pengadilan tipikor Banjarmasin lebih sepi daripada tahun sebelumnya. Padahal kalau kita kaji bersama seharusnya berarti pencegahan berhasil, kan gitu. Tidak banyak perkara korupsi, bukan penegak hukum tidur, enggak, tapi pencegahannya berhasil dari pendampingannya, dari teman-teman APIP, dari sosialisasi, dari info training kita laksanakan, berarti berhasil. Harusnya seperti itu mindsetnya. Tetapi memang masyarakat masih menilai bahwa ketika tindakan dilakukan, angka kuantitatif itu yang dinilai, itulah. Kita lanjut sebentar, next. Nah, untuk yang penanganan korupsi ada 3, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Lanjut, saya selesaikan sebentar. Izin nanti itu mungkin proses kegiatan penyidikan di kejaksaan seperti ini. Jadi kami semua kalau penyidik, kami yang menyelidik, kami yang menyidik, kami yang meriksa, kami yang nuntut, kami yang sidang, kami yang eksekusi. Di sinilah di kejaksaan khususnya di bidang Pitsus kita semua melakukan di sini. Next. Ini gambaran aja ketika proses persidangan. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya jadi konsep pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi itu haruslah integral. Mulai dari masyarakat, pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan harus mempunyai integritas serta bersama memberantas korupsi. Dan saya yakin Bapak Ibu yang sampai saat ini berada di Aula Gawe atau Berataan ini, baik yang offline maupun secara Zoom, mempunyai semangat yang sama bahwa tindak pidana korupsi itu tidak dibenarkan. Dan ketika kita memahami aturan, itu yang kita pedoman. Tidak ada kita kebingungan karena aturan sudah ada. Aturan itu sudah ada. Tidak ada. Ketika kita menyalahi itu, sebenarnya itulah pembenar dari kita sendiri. Karena aturan sudah dibuat sedemikian rupa. Mungkin dari saya itu. Terima kasih karena sudah azan juga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan. Sebelum kita ini kita upload dulu lah Bapak. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sama-sama mendengarkan paparan dari Kasitus Pak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita sudah paling tidak paham tentang apa. Karena harapannya sebenarnya kita dengan pemahaman, pengetahuan, kita melakukan pencegahan. Ya, jadi kita melakukan pencegahan, penguatan pencegahan tentang korupsi. Baik, sekian waktu kita lanjutkan lagi paparan yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Menko dan Baik, untuk ini silakan Pak Menko untuk kita memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Inspektur, Pak Mujib, Pak Sugeng, saya hormati anggota DPRD Kota Banjarbaru, para kepala SKPD, kemudian seluruh peserta yang hadir, termasuk juga para kepala sekolah yang hadir di peringatan kegiatan hari ini yang melalui via Zoom. Izin saya turun Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin sesuai dengan surat yang dikirim ke kami dari Inspektorat, kami diminta untuk membawakan materi kaitannya dengan pungutan liar. Jadi kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi ataupun pengetahuan ataupun pengalaman kaitannya dengan pungutan liar atau tindak pidana yang berkaitan dengan pungutan liar. Namun sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan bermaksud menggurui atau bermaksud mengajari atau PIA-nya kan jar orang tuh. Kada ulun sate, ulun hadir di sini semata-mata ingin mengingatkan baik terhadap diri saya maupun kepada seluruhnya yang memang mengampu atau melaksanakan tugas kesehariannya mengelola keuangan negara. Mohon maaf saya tadi megang ini ya. Nggak sampai Pak. Minta tolong Bang operator. Pun dari situ aja ya. Dari pian aja, nggak sampai nih. Ini kurikulum vitae saya, mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan saya, tapi mungkin ada juga yang belum kenal. Yang belum kenal, salam kenal Bapak, Ibu. Kalau nanti pengen lebih kenal dengan saya, bisa main ke kantor saya. Kantor saya di depan museum, atau perlu saya bikin undangan nanti ke Pak. Kalau memang perlu dibikin undangan, saya bikinkan undangan, biar hadir ke Polres, jadi kenal nanti dengan saya. Kebetulan saya ditemani oleh anggota saya, Anin berdiri. Nah, ini yang paling tugas di ruangan ulun. Karena Pak Kasih Datun tadi memamerkan timnya yang ganteng, saya memamerkan tim saya yang tugas yang cantik. Nah, ini bikinan kopinya enak Pak. Jadi kalau di ruangan itu sudah Kanit datang langsung ditawari, "Nit, kopi Nit." Jadi kalau mau main ke kantor saya, nanti saya dibikinkan kopi lewat dia. Lanjut. Nah, ini ulun mau nanya apa itu, karena kaitannya tadi materi yang perlu disampaikan, apa itu pungli atau pungutan liar. Tadi kalau Pak Mujib nanya apa itu korupsi ya, tadi ada beberapa yang ditanya, mungkin saya perlu bantuan ini biar jangan dibuka dulu, ketahuan nanti. Cek. Jadi, aduh.
Ya, terima kasih. Yang dibuka dulu, Pak. Nah, ini biar seru. Kalau sudah dibuka ketahuan, nggak rame lagi nanti. Mungkin ada yang bisa bantu? Mungkin Ibu Sekman. Saya minta bantuannya, Bu. Biar rame juga. Soalnya tadi beliau membukanya dengan seperti itu polanya. Nah, saya juga pengen menutupnya dengan seperti itu. Mungkin menurut Ibu apa, Bu? Pungutan lihat. Nanti anu masalah. Kira-kira saya aja, atau belum juga ada bisa. Nanti 4 mata. Saya adalah apa namanya, pengambilan sesuatu tanpa aturan. Tepuk tangan untuk Ibu Sekwan. Ada yang mau nambahkan? Mungkin Ibu siapa lupa kan? Bu, menurut Pian apa kira-kira pungutan liar? Oh, pungutan liar. Ya, terima kasih. Mungkin dari Ibu Lurah ada kan? Nah, ini soalnya kaitannya dengan pelayanan publik ini. Bu Lurah mana ini yang biar perempuan saya itu ibu-ibu yang Bu Lurah mungkin apa menurut Pian Ibu Lurah kan? Oh, mewakili. Pungutan liar itu salah satu jenis tindakan. Oh, salah satu tindakan korupsi ya. Berarti salah satu tindakan korupsi. Bagus sekali. Oke, saya apa namanya? Bagus sekali jawabannya. Kurang lebihnya seperti itulah. Intinya pungutan liar itu adalah pungutan yang tidak resmi. Nah, tapi ini saya ambil dari karena kalau di undang-undang sendiri tidak menjelaskan secara detail atau tidak menjelaskan secara gamblang apa sih pungli itu tidak dijelaskan. Namun saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pungli itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Nah, dari Ibu menyampaikan pungli itu sama dengan korupsi. Ya, benar aja, Bu. Ini sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia seperti ini. Lanjut. Jadi unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif pungli, nah, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. Di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Jadi artinya dalam keadaan itu yang seharusnya memang tidak ditentukan adanya pungutan, namun faktanya terjadi ada pungutan. Kemudian yang subjektifnya yaitu unsur yang dengan melekat pada dirinya si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sendiri si pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Jadi artinya bahwa pelaku ini sadar bahwa dirinya itu melakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak ada aturannya seperti itu. Lanjut. Unsur objektif pungli yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara ini sebagaimana di ketentuan pasal 12 huruf B di Undang-Undang Tipikor. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan, kemudian memaksa seseorang, memberi sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, kemudian mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Lanjut. Kita singkat aja, soalnya sudah sore. Saya waktunya berapa? 10 menit tadi, Pak ya. Unsur subjektifnya yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menguntungkan secara melawan hukum. Lanjut. Nah, ini akar masalah pungli. Biasanya pungli itu terjadi apabila prosedur birokrasi yang berbelit-belit sehingga menimbulkan adanya pungutan liar. Mungkin
yang terjadi di pelayanan publik mungkin harus seperti ini ternyata bisa dipangkas apabila melalui calo atau melalui pungutan liar. Nah, makanya apabila hal-hal itu terjadi perlu dilakukan reformasi atau memangkas birokrasi agar lebih singkat dan efisien. Kemudian akar masalah yang berikutnya adalah lemahnya pengawasan internal. Nah, sehingga perlu meningkatkan peran APIM untuk mencegah penyimpangan. Ini apa namanya? Ini adalah tugas inspektorat juga, selain dari aparat penegak hukum, APIM juga berperan. Lanjut. Kemudian delik pungli. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Tipikor itu, pungli itu sudah bisa diterapkan atau bisa dijerat gitu, karena di Undang-Undang KUHP sendiri yang merupakan produk Belanda itu sudah mengatur kaitannya dengan pungutan atau dengan mengatur adanya untuk penegakan kaitannya dengan pungutan yang tidak resmi. Nah, ini diatur di KUHP ada, kemudian di Undang-Undang 11 tahun 80 tentang tindak pidana suap, kemudian di Undang-Undang 20 2001 tentang Tipikor, kemudian Undang-Undang 20 itu di pasal 11, 12 huruf B dan 12 huruf T. Lanjut, Mbak. Kemudian diatur juga di dalam pasal di KUHP, ini pasal 368 itu kaitannya dengan pemerasan. Ini juga kami di Polres Banjarbaru pernah menangani kaitannya dengan pungli ini terjadi kaitannya dengan parkir. Ini diterapkan pasal 368 ini. Jadi ada ancaman kekerasan atau kekerasan sehingga untuk mengambil atau meminta sesuatu. Terus kemudian juga di pasal 415 KUHP juga diterapkan untuk penegakan tipikor. Lanjut. Kemudian pasal lanjut 418 KUHP. Nah, ini juga berita antara ini, sebentar Mbak, balik lagi Mbak, tidak tolong. Ini pernah terjadi di wilayah kita dan pernah kami tangani. Ini ada Pak RT yang ditangkap dugaannya pungli. Bisa kembali lagi Pak. Ini terjadi di wilayah daerah sana. Nah, kemudian teknik pengungkapan suap, teknik pengungkapan pungli itu bisa dengan tangkap tangan, kemudian bisa juga dengan penyelidikan atau penyadapan, kemudian melalui serangkaian tindakan penyelidikan yang kemudian merekomendasikan untuk dilakukan tindakan disiplin terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran pungutan liar. Lanjut. Ini sebentar, yang kaitan Banjarbaru tadi mungkin. Terus lanjut. Lanjut. Wilayah orang, yang wilayah kita ya. Nah, ini pernah terjadi di wilayah kita juga, ada beritanya. Jadi lanjut untuk pasal 12 huruf E itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Jadi ini yang terjadi pada salah satu ASN kita, ini kaitannya dengan program PTSL. Beliau menerima sesuatu
kaitannya dengan jabatannya. Nah, ini kebetulan yang bersangkutan dilakukan penindakan dan sudah inkrah mendapatkan putusan yang sah dari Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Lanjut. Ini juga pernah terjadi di dunia pendidikan. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang mengikuti acara ini melalui Zoom pernah terjadi di sekolah wilayah kita. Memang kasusnya cukup sudah terlalu lama ya. Cuman paling tidak ini menjadi pengalaman buat kita agar tidak terjadi lagi di wilayah kita. Nah, ini dulu pernah terjadi pada saat penerimaan peserta didik, kemudian terjadi adanya pungutan. Nah, yang bersangkutan tidak lulus sehingga bisa diluluskan dengan melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran pungutan liar tadi. Kemudian kaitannya dengan yang bersangkutan juga sudah dilakukan putusan secara inkrah. Ini tidak lanjuti laporan masyarakat dalam menegakkan hukum sabar pungli menggunakan asas keadilan, manfaat dan kepastian. Jadi tujuan hukum itu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Nah, kemudian untuk yang penegakan sabar pungli juga menggunakan asas tujuan hukum. Lanjut. Nah, selain yang kaitannya dengan pelayanan publik, kita juga melakukan operasi tangkap tangan. Ini pelaku pungli, kaitannya dengan parkir, kaitannya dengan yang terjadi premanisme seperti itu kita kenakan pasal 368 kaitannya pemerasan, dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan penindakan dan dibawa proses ke pengadilan dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru. Lanjut. Nah, pencegahan pungli sendiri ini upaya dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Ini pemerintah pusat membentuk Perpres 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli. Kemudian turunannya yaitu Menko Polhukam nomor 334 tahun 2019 tentang Satgas Saber Pungli, mana di sini dijelaskan bahwa ketua Satgas Saber Pungli tingkat pusat yaitu Menko Polhukam. Kemudian berdasarkan Gubernur Kalsel nomor 188 sekian tentang Satgas Saber Pungli. Nah, di sini ketua Satgas Saber Punglinya adalah Wakapolda. Untuk pemerintah Kota Banjarbaru sendiri juga sudah dibentuk Satgas Saber Pungli. Ini berdasarkan Wali Kota Banjarbaru nomor 75/2021 tentang Satgas Saber Pungli. Ini ketua Satgas Saber Punglinya yaitu Pak Wakapolres Banjarbaru. Lanjut. Tujuan Saber Pungli itu sendiri apa? Kemudian kita jelaskan di sini bahwa tujuan tugas Satgas Saber Pungli yaitu membantu Pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, jadi Satgas Saber Pungli ini meningkatkan PAD. Nah, ini beberapa hari yang lalu kami dari Kejaksaan dan Kepolisian juga diminta untuk melakukan pendampingan kaitannya dengan penindakan ataupun sidak gitu terhadap jasa yang tempat usaha yang tidak taat membayar pajak. Kemudian meningkatkan disiplin aparatur negara dalam pelayanan publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Kemudian yang ketiga, membangun internalisasi budaya anti pungli dan korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat. Lanjut. Kemudian wewenangnya
untuk wewenang saber pungli sendiri yaitu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli. Kemudian melakukan pengumpulan data dan informasi kementerian, lembaga, pihak lain yang terkait dengan atau dengan menggunakan teknologi informasi, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungli. Nah, ini beberapa mungkin rapat koordinasi juga dengan instansi terkait sudah kita lakukan juga. Kemudian melakukan OTT ada beberapa kali yang dilakukan oleh tim Saber Pungli Polres Banjarbaru atau pemerintah kota Saber Pungli Banjarbaru melakukan OTT. Kemudian memberikan rekomendasi kepada pimpinan serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini juga sudah beberapa kali kita pernah mengirimkan atau rekomendasi ke APIL untuk dilakukan penindakan atau berikan sanksi internal terkait dengan yang terjadi. Memberikan rekomendasi pembentukan dan melaksanakan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala pemerintahan daerah. Kemudian melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli. Nah, ini juga sudah kita lakukan, dievaluasi di setiap beberapa waktu diminta untuk melakukan analisa dan evaluasi. Lanjut. Sasaran saber pungli ini kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, PTSP, kemudian APIL, ASN, pendapatan daerah, dan dana desa juga, karena kebetulan wilayah hukum kami ini ada 2 kecamatan, Alu-Alu dan Butuh Baru, yang secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Banjar, namun secara wilayah hukum masuk wilayah hukum kami Polres Banjarbaru, sehingga ini ada dana desa juga, sehingga itu perlu pengawasan juga. Kemudian kaitannya perizinan. Lanjut. Nah, ini berikut ini sebagai bentuk keseriusan kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ini kami mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari KPK RI yang kemarin disampaikan pada saat puncak Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta. Kami mendapat peringkat 2 seluruh Indonesia dalam penanganan tindak pidana. Silakan Pak, kita telah dibukakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang penindakan tahun 2023 diberikan kepada Polda Jatim, Polda Jawa Tengah, Polda Sulawesi Selatan, kategori kepolisian Resort Kota bisa terbaik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penindakan tahun 2023 diberikan kepada Polres Kota Banyumas, Polres Serang Kota, Polres Metro Kota Depok. Kategori kepolisian Resort terbaik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penindakan tahun 2023 diberikan kepada Polres Kutai Kartanegara, Polres Banjarbaru, Polres Kabupaten. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi titipan sebenarnya ini nggak ada asalnya. Pak Kapolres menyampaikan ke saya, itu sampaikan bahwa kita dalam penegakan tindak pidana korupsi mendapatkan apresiasi dari KPK. Nah, ini bentuk keseriusan kami Polres Banjarbaru dalam penegakan tindak pidana korupsi. Lanjut. Sebelum mengakhiri pemaparan pada sore ini, karena tadi beberapa moderator ada narasumber membawakan pantun, saya juga membawakan pantun, Pak. Boleh, Pak, ya? Soalnya biar tadi dibuka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Mudah nggak lupa pantunnya. Supaya
semangat ataupun ini rame, nanti mohon dibantu dengan cakep lah. Saya mulai Pak ya. Sekarang. Sekarang atau nanti? Jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa membawa kartu identitas. Mari bersama kita hindari pungli agar menjadi aparat yang berintegritas. Satu lagi boleh? Satu aja gitu. Nanti keburu bisa. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku pagi gimana? Terima kasih Pak Doko untuk menyampaikan materinya. Jadi beliau memaparkan materi tentang pungli, karena pungli merupakan satu juga tindak pidana korupsi. Tadi sudah sampaikan juga pungli itu seperti apa. Jadi pungli itu pungutan liar ya. Jadi kalau pungutan liar, tapi pungutan tidak bisa dikendalikan. Ya, jadi pungutan tidak resmi. Ya mudah-mudahan kita melakukan tadi kita tentang apa itu pungli. Dengan kita lebih mengetahui, maka kita bisa lebih mengantisipasi menghindarinya. Karena fokus kita hari ini adalah penguatan pencegahan. Nah, jadi materi yang disampaikan itu untuk menambah pengetahuan, sehingga kalau kita tahu, maka kita bisa menjadikan bukan untuk mendidaknya, tapi untuk memberikan lebih pada pencegahannya. Baik Bapak Ibu ya, saya hormati, sebelum kita masuk ke pertanyaan jawab, tidak salahnya kita minta ampun untuk semua kita. Ya, baik, terima kasih. Kita masuk sesi tanya jawab. Nah, tapi kita komitmen dulu, karena ini sudah setengah 5, ya, hampir. Biasanya setengah 5 itu kami ruangan sudah sama ya. Nah, jadi kalau tidak ingin disakiti kawan, kalau tidak ingin disakiti kawan, tetap. Karena kawan itu kan, oh ya jangan besar-besar. Tapi ya tetap juga kan kita kawannya sosialisasi, ada sesi jawab. Ya. Ada juga kan takut gitu. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali sesi tanya jawab ini, ya kami mempersilahkan bagaimana di 2 orang jadi 2 orang, jadi 2 orang, kemudian nanti dijawab gitu ya, sehingga nanti ketika memang merasa sudah cukup, tidak ada yang ketiga jawaban atau takut terus kan nanti akhirnya tinggal jawaban. Baik, sesi pertama kita buka 2, ketika saya baru menyampaikan itu, Pak Mati sudah duluan gitu. Artinya satu Pak Mati yang mau nanya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ini kita ada outline, ya, ada setuju. Mungkin juga kami beri kesempatan dari peserta yang ingin bertanya. Tapi nanti belum bisa langsung apa dia pakai kita, pakai apa namanya teks ya. Kita ngomong langsung kayak nanti tim nanti silakan nanti dikasih tahu. Baik, silakan Pak Surati untuk menyampaikan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja akan saya Muhammad Surati, Wakil Ketua Komisi
Tadi saya mengutip yang terakhir saja dari Pak Joko, pantunnya akan menjadi tindak pidana akan menjadi aparat. Itu penegakan di aparat Pak. Sedangkan kita tahu pungli itu tidak, tadi sempat disampaikan juga, itu tidak hanya di aparat, di swasta juga terjadi. Sama-sama kita kasat mata ini yang dilakukan oleh pihak di luar aparat swasta saya. Pada waktu terjadi kelangkaan BBM khususnya solar, itu kasat mata tak terjadi pungutan yang preman-preman itu. Yang saya inginkan pencegahan. Nah, pencegahan tersebut bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap pungutan yang bermanfaat dari pihak. Mungkin ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baki. Pertanyaannya cukup jelas, nanti kita dijawab. Lanjutkan yang kedua, yang dari tatap muka apa ada lagi? Saya mungkin masih mikir-mikir. Kita langsung minta untuk ditanggapi saja untuk Pak Subaki. Jadi pertanyaannya, pungutan liar yang terjadi di swasta, jadi bukan dari aparatur, ya, bukan dari pegawai. Ya. Jadi contohnya ada yang pungutan ketika kelangkaan BBM. Nah itu terjadi antrian, ketika terjadi antrian, terjadilah pungli karena mungkin siapa yang dapat mungkin cepat harus bayar lebih dari harga. Nah ini bagaimana yang dicegahnya? Mungkin terkait ini bisa kami mintakan Pak Joko. Nah, silakan Pak. Ada yang Bapak. Terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus sekali. Nah, mungkin tidak tahu ini bisa jawab nggak saya. Kalau yang kaitannya kenapa jadi hanya menanggapi apa yang pantun saya kan, kenapa hanya aparat saja? Nah, jadi itu yang apa kita mungkin saya jawab dulu. Jadi kok aparat saja ya, karena yang di ruangan sini kebetulan aparat semua nih Pak, termasuk aparat anggota dewan, aparat pemerintah Kota Banjarbaru. Makanya pantun saya pantun aparat gitu. Karena kalau mungkin yang hadir di sini swasta ya tentu saya cari pantun yang sesuai kan seperti itu. Nah, kemudian kaitan dengan pertanyaannya, sering terjadi pungutan liar yang terjadi pada saat terjadi kelangkaan BBM solar kan gitu. Nah, memang dilema apa namanya saat ini yang terjadi kondisinya bahwa solar ini selalu langka gitu. Sebenarnya kemana larinya kan gitu. Nah, apabila ada kelangkaan, tentu mana-mana yang bisa terlebih atau bisa melakukan cokokan seperti itu sehingga bisa didulukan. Nah, antisipasinya bagaimana? Ya tentu beberapa personel kami dari Satuan Sabara maupun dari Respons, manakala ada laporan seperti kaitan dengan pungli, itu segera kita tindak Pak. Nah, sebagai contoh tadi juga sudah kita tampilkan itu, tampilkan di papan slide kami bahwa memang kami serius menindaklanjuti atau menangani kaitannya dengan premanisme ataupun pungutan liar yang terjadi di sektor antrian BBM. Nah, itu salah satu upaya ataupun salah satu tindakan nyata kami dalam hal pencegahan. Nah, kalau memang tidak bisa diproses, paling tidak ada upaya atau efek jerah bagi mereka, mungkin dengan cara seperti itu merupakan salah satu upaya pencegahan yang kami lakukan dari Polres. Nah, saya rasa itu jawaban dari kami. Harapannya mudah-mudahan bisa terjawab apa yang disampaikan. Tapi kalau memang belum puas dengan jawaban saya, ya mungkin mohon maaf
Bukan alat kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joko sudah menanggapi pertanyaan Pak Subati. Mudah-mudahan tadi bisa puas ya, sama Joko bukan orang puas. Gimana Pak? Oke, sudah. Atau kayak masih ada yang kurang aja. Jangan Pak, kalau mau lagi awal. Lanjut ya. Memang pungli tadi sudah sampaikan Pak Joko. Sebenarnya di kita di Kota Bandung Baru kan ada satu pungli atau pungli itu resmi ya. Kita punya satgas itu di dalam itu ada dari unsur kota, ada unsur kejaksaan, ada unsur kepolisian. Nah, satgas ini sebenarnya tugasnya itu kalau memang ada laporan terkait pungli dimanapun ada layanan yang publik yang bisa dilaporkan. Nah, jika dilaporkan nanti itu akan ditindaklanjuti. Ya, mungkin kalau mendapatkan itu kan ada ini ya, ada apa namanya bidangnya ini. Nah, jadi mungkin nanti dari kepolisian bisa apa namanya bidang di mana ada tersebut. Ya, alhamdulillah Pak ini memang kita di satu sisi ya tidak ada apa yang tidak ada laporan ada lagi apa aja karena pemilih juga ketika yang memberikan duit setiap setuju saja atau merasa diuntungkan dia juga kan pemilih kan begitu ya kita ingin dari duit tapi kita senang aja dia tidak mau melaporkan hal lain. Bapak Ibu yang menghormati, mungkin kami tawarkan nanti ada nggak yang mau saling tawar? Ada nih, siap menerima tawarnya. Silakan Pak Giri. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak, pertanyaan saya sebenarnya ada 3 tanggal yang berbeda, jadi maaf saja Pak. Dan ini sedikit melenceng dari apa yang kita langsung perkembangan di Amerika. Pertanyaan saya kepada Pak Mujib, Pak Mujib kan sebagai ibu KPK, dan tentu saja itu sertifikat dan dikeluarkan oleh KPK saya tentunya terjamin lah terkait hal itu. Pertanyaan saya juga Pak, bagaimana perasaan kita Bapak yang saat ini bekerja sebagai perpanjangan dan KPK itu melakukan penyelundupan di korupsi, tapi pimpinan KPK itu sendiri jadi tersangka korupsi. Mohon berapa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus banyak ini. Saya penyuluhnya agak sedikit bingung juga. Ya, pertanyaannya sangat sederhana. Perasaan Pak Mujib bagaimana nih? Karena Pak Mujib itu perpanjangan tangan di KPK, pimpinan KPK sekarang berkasus ya. Mudah-mudahan perasaan Pak Mujib baik-baik saja. Mungkin itu dulu ya, kita minta kata Pak Mujib sudah mengatakan sekali kita setelah ini itu saja ya. Nah, jawabannya. Bapak Ibu sudah perlu siapkan jawabannya. Kita menurut Bapak FBI saja. Bapak Ibu, dari 7 itu ada 3 yang masuk. Oh, jauh sekali.
Nah, ini tujuh Bapak Ibu ya, mulai dari penyalahgunaan wewenang sampai gratifikasi. Nah, ini maksud Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak FB itu masuk? Kenapa? Karena dia melakukan ini Bapak Ibu. Gambarnya penyelenggaraan itu di tengah sorangan, ada orang yang lain. Dan kata awal yang lain adalah menangani. Karena masuk main sorangan, tapi di KPK Bapak Ibu, pelaporan beliau itu sudah masuk di WBS kita. Termasuk cuman masalahnya begitu pelaporan masuk ke Dewan Pengawas KPK, di sana rekomendasinya tidak semua kita. Misalnya merekomendasikan agar FB karena itu tidak dilakukan, akhirnya jadi maksudnya pelaporan tidak kan ada negara. Nah, jadi lapor. Bagaimana perasaannya? Pertanyaannya, KPK mengatakan keren sekali. KPK mengatakan meskipun Bapak FB tersangka kasus korupsi yang tidak masuk tadi Bapak Ibu, KPK tidak akan berhenti dalam 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah represif, tangkap terus. Habis itu ditetapkan pada berapa lawas penangkapan terakhir di Maluku. Yang kedua tetap represif, tadi represif sudah, baru memperbaiki sistem, tetap dilakukan. Yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Biar dalam proses berlanjut, kami para ketua anti korupsi tidak takut dan tidak gentar menghadapi ancaman apapun, tetap jalan kita ingin korupsi. Kemudian bagian terakhir belum tadi mendengar baik kita sebagai belum langsung berikan lagu PPD Kansal. PPD Kansal hari ini baik. Tapi kita ganti dengan 9 nilai dasar integritas. 9 dasar nilai integritas. Pertama jujur, kedua berdiri. Bisa nyanyi bersama kita Bapak Ibu? Berdiri semua lagi dalam sebagai penutup melidin. Siapkan. Rekam. Musiknya. Ya, jadi. Ada. Baik, kita berdiri sebentar. Dari penghujung acara. Pertama jujur, kedua berdiri, tiga mandiri, empat disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kejalan, 7 sederhana, 8 berani, terakhir 9 adalah adil. Dan pemohon disebut jujur, rasa empati itulah peduli. Kita tergantung dengan orang lain, itulah yang dinamakan mandiri. Melakukan apa daya waktunya, tanggung jawab pekerjaan itu amanah. Kerja sungguh itu kerja keras, tak berlebihan adalah sederhana. Untuk menghadapi segala rintangan, itulah yang dinamakan sikap berani. Tidak berlebihan, tak berat sebelah, itulah yang disebut dengan adil. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini di penghujung ini kita disajikan lagu ini. Bagus lagunya ya. Bisa minta rekamannya nanti. Jadikan lagu apa ya? Lagu anti apa? Lagu integritas. Lagu integritas. Jadi ketika kita nyanyi sama-sama gitu.
Baik, sebelum kita tutup, ya, tadi kita sudah sepakat Pak Mujib adalah yang mendengar terakhir. Jadi kalau Pak Mujib lama sudah selesainya. Kalau lebih cepat. Alhamdulillah selesai sudah. Baik, sebelum kita tutup, biar kita lebih semangat lagi untuk pencegahan korupsi, kita akan beri opus sama untuk kebenaran tempat. Jadi terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah melaksanakan acara ini dari awal sampai akhir dengan akhir yang sudah cukup bagus sekali tadi ditutup dengan lagu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan makna yang terbaik ya untuk mencegah korupsi di Kota Banjarbaru. Sebelum kami tutup, kami tentunya mengucapkan kembali terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir yang betah sampai sini. Kemudian kami juga tentunya mengucapkan memohon maaf atas kekurangan dari acara ini. Ya, kami selaku moderator dan juga nanti yang menutup karena sudah jadi selesai. Jadi karena moderator ya moderator yang menutupnya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara berakhirnya lagu kita tadi ya, kemudian semuanya sudah selesai, maka kami akan akhiri acara ini tentunya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi tahun depan di acara yang sama dan yang lebih meriah. Ya, mari. Oh, Bapak Ibu, kita sesi foto. Sesi foto di sini kita berdiri semua. Silakan kameramen yang mau foto. Iya. Gitu ya, yang bagusnya gitu ya, biasanya masuk semua. Oh, sana ada kelihatan. Hah? Oh, sini. Berapa orangnya? Sini aja. Ya merapat ya, Bapak. Ya. Ini ya, buah ya. Ya nanti ya. Pakai video. Ya, video ya, video. Ya. Banjarbaru juara ya. Nah, hitung. Hitung. 1, 2. Nah. Banjarbaru juara. Banjarbaru insya Allah juara. Thank you. Masih banyak pakai dari awal sampai akhir. Sip. Pasti. Masih Pak. Tinggi dulu hampir masih. 2000 awal 2000 masih ya. Ini kayak Pak narasumbernya kayak Pak. Sudah. Dianukan siapkan. Kenapa kata kok? Kenapa ngejahit tadi? Masih. Coba. Tapi kamu belum dapat sertifikasi layak mengajar belum ada. Ya Allah, sama ya.
karena itu harus jam terus lah. Ya. Sedangkan ulun harus ke lapangan kan sesuai surat perintah. Iya di gemetnya. Bagus banget ya Bapak ini sih. Ada biasa tata. Oh gini gini. Nah, gitu. Oh gitu. Nah. Pak. Boleh ada tangan aja loh Pak. Kan papanya di mana kalau? Ya. Ini lagi. Ya jam ada sesuatu nggak mau ikut kerja dulu. Dari Bandung, Pupok. Udah kan?